Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Nyamadante, Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Pertama-tama, mari dan intinya kita mengaturkan puja pengasuci angin bagi kepada panitia yang biasa. Karena atas asung kertawada nugrahanya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan untuk bisa bertemu pada kegiatan arahan Kepala Sekolah tentang pengenalan lingkungan sekolah. Saya telah menjadi guru sejak tahun 1988, jadi sampai hari ini sudah hampir 32 tahun. Atas nama keluarga besar SMA Negeri Bali Mandara, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri Bali Mandara, yaitu sebuah sekolah yang khusus didirikan untuk anak-anak tamatan SMP dan MTS di Bali yang berasal dari keluarga miskin. Tugas kami di sekolah lah bagaimana anak miskin ini, kalian yang tidak punya kemampuan di bidang akademik yang cukup bagus, kami akan cerdaskan sehingga suatu saat nanti kalian menjadi generasi emas, yaitu generasi yang mampu bersaing di era global, mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi akibat persaingan yang sangat ketat. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, sesungguhnya tanggal 13 Juli ini adalah merupakan awal kalian masuk ke sekolah. Yang dulu kalian masih ingat waktu di SMP ada namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu sungguhnya kita lakukan dulu secara tatap muka. Tapi anak-anak, ada satu quote mengatakan bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Nah, kalian sekarang pas pada zamannya terjadi pandemi COVID-19. Dan siapakah orangnya? Kalianlah semua orangnya. Oleh karena itu, dengan COVID-19 ini tidak bisa kita melakukan pengenalan lingkungan sekolah secara langsung di sekolah, tapi harus kita tetap laksanakan dengan pola, model, dan cara-cara baru. Karena sesuai dengan arahan Bapak Sekda kemarin bahwa sekolah tidak boleh pernah berhenti di zaman pandemi COVID ini. Sekolah tetap produktif, tetapi tetap mengutamakan keselamatan. Untuk itulah pesan saya kepada anak-anak semuanya, selalu ingat pesan-pesan kesehatan, protokol kesehatan yang telah tersebar hampir di seluruh media sosial. Saya harapkan kalian semuanya disiplin. Anak-anak semuanya, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah itu adalah sebuah kegiatan hari pertama kita masuk ke sekolah. Untuk apa? Untuk mengenalkan program sarana prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal tentang kultur sekolah. Ada tujuan utama yang ingin dicapai pada kegiatan PLS ini. Yang pertama adalah mengenal potensi diri. Bapak berharap kalian semuanya nanti mengisi form ekstrakurikuler sesuai dengan passion, sesuai dengan potensinya. Dan jika ada di luar daripada kegiatan ekstrakurikuler potensimu, mohon juga untuk disampaikan sehingga kami bisa ketahui, kami bisa gali, dan kami akan fasilitasi untuk kembangkan sehingga menjadi maksimal, dan itulah salah satu cara nanti kalian bisa hidup di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membantu kalian untuk bisa beradaptasi. Kalian ingat dengan teori evolusi Darwin. Jadi kalau sebuah makhluk tidak bisa beradaptasi, ada dua kemungkinan. Pertama, dia mati. Dan kalau terus juga yang lainnya tidak beradaptasi, maka kemungkinan dia akan punah. Kita baca di buku-buku banyak makhluk yang ada gambarnya, fotonya, tetapi sekarang tidak ada. Itu artinya makhluk-makhluk yang tidak mampu beradaptasi. Oleh karena itulah maka kami latih di sekolah untuk mampu beradaptasi sehingga kalian tetap bisa eksis dan tetap untuk bisa mengembangkan potensimu dan meraih cita-citamu nanti di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi. Nanti kalian dengan melihat teman-temanmu yang datang dari seluruh Bali, dan juga nanti kalian bisa mendapatkan informasi-informasi dari guru-gurumu atas petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh gurumu, dan juga kalian mencari sendiri, maka Bapak berharap kalian termotivasi untuk bisa sukses. Jadi kalian miskin secara ekonomi, tapi mari kita yakini bahwa kemiskinan itu bukan penghalang untuk meraih sukses. Yang keempat adalah mengembangkan interaksi antar sesama warga sekolah. Interaksi ini harus kita ciptakan dengan baik dari hati ke hati. Kita ciptakan supaya tidak ada kekerasan.
Kita jadikan sekolah kita adalah sekolah ramah anak, sekolah yang betul-betul bisa mengapresiasi kelebihan teman-teman kita, bukan kekurangannya. Jadi kekurangannya kita hilangkan, kita lupakan, boleh kita berikan solusi, tetapi nanti sekali lagi bukan hanya kritik saja, solusi, problem solving, dan juga critical thinking itu harus seimbang. Kemudian berikutnya, kalian bagaimana bisa berinteraksi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan pegawai, dan seluruh tamu yang ada ke sekolah, sehingga akhirnya kalian berada di hatinya mereka. Kalau kalian tak berada di hatinya, maka saya yakin kalian akan menjadi orang yang selalu diingat, dan ketika kalian perlu akses, itu akan diberikan akses. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, materi MPLS tahun ini memang tidak sebanyak tahun lalu, tetapi tidak mengurangi makna. Jadi sedikit tapi padat. Nanti pada tanggal 13 Juli kalian akan mengikuti namanya pembukaan itu serentak. Akan ada pidato tentang di Pak Sekda, Pak Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang membuka acara secara resmi. Kemudian yang kedua, kalian akan diputarkan video profil sekolah. Bapak mohon kalian betul-betul perhatikan dengan sebaik-baiknya. Di sana kalian akan diperkenalkan dengan berbagai sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya sarpras, sarana prasarana, sumber daya manusianya, dan lain-lainnya, termasuk program sekolah, sistem persekolahan, dan seterusnya. Kemudian di hari kedua, itu adalah yang kalian ikuti hari ini, yaitu arahan kepala sekolah. Jadi saya, selaku pimpinan sekolah, akan berikan arahan secara umum tentang PLS ini, juga tentang visi misi sekolah, dan juga tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan keberadaan di SMA Negeri Bali Mandara. Anak-anak semuanya, di hari kedua juga kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang narkoba untuk diketahui tapi dihindari karena ini sangat berbahaya, dan itu perlu kalian dapatkan karena kalian sedang masa goyah-goyahnya, tidak masa-masa betul-betul labil. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang lalu lintas. Ini sangat perlu bagi kalian karena apa? Kecelakaan di jalan raya itu sudah sangat tinggi akibat kelalaian kita tidak mematuhi aturan lalu lintas. Nanti kalian akan dapat videonya, cermati, maknai, dan pahami. Anak-anak semuanya, pada hari ketiga kami akan memutarkan kalian video tentang testimoni prestasi sekolah dari kakak-kakak. Untuk apa kami tampilkan ini anak-anak semuanya? Ini kami tampilkan adalah untuk meyakinkan kalian bahwa SMA Negeri Bali Mandara itu memang sekolah yang berkualitas, sekolah yang betul-betul memberikan pendidikan yang berkualitas, yang didasari oleh ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang dari guru-guru, sehingga diharapkan kalian bisa berkembang maksimal. Suatu saat setelah kalian berhasil, diharapkan kalian bisa memutar status sosial dan status ekonomi keluarga, sehingga kalian tidak lagi disebut orang miskin, tapi kalian orang sukses yang bisa merangkul anak miskin untuk kalian kembangkan menjadi tidak miskin. Anak-anak semuanya, kegiatan PLS nanti akan ditutup tanggal 15. Untuk itu sekali lagi Pak berpesan mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Anak-anak semuanya yang Pak banggakan, kita hidup ini harus punya visi. Demikian juga tentang sekolah kita. Visi sekolah kita adalah to become the leading school in creating future leaders. Artinya apa? Sekolah ini mengemban visi menciptakan pemimpin masa depan. Sekali lagi, pemimpin masa depan. Pemimpin seperti apalah? Apakah yang harus kami bentuk di sekolah ini? Pemimpin satu yang visioner, yang punya jangkauan ke depan. Kedua, pemimpin yang betul-betul mengayomi dalam arti untuk hal-hal yang positif. Kemudian pemimpin yang betul-betul tahu kondisi bawahan. Pemimpin yang betul-betul bisa mengapresiasi, mengakomodasi kebutuhan bawahan. Sehingga akhirnya follower-followermu nanti ketika kalian jadi pemimpin betul-betul memberikan dukungan yang luar biasa pada kalian. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan organisasi yang kalian pimpin itu akan berhasil. Itulah nanti yang kami latih di sini di SMA Bali Mandara, sehingga suatu saat kalian siap menjadi pemimpin dimanapun, pada level apapun. Nah semuanya, untuk mencapai visi itu kita telah rumuskan berbagai misi yang kami sebut Bali. B yang pertama adalah to build character, moral values, life skill, dan academic skill. Jadi di sini karakter kita utamakan. Karena apa? Dengan kalian berkarakter yang baik, maka banyak orang yang akan mengajak kalian, baik di bidang bisnis, di bidang pembelajaran, pergaulan, dan seterusnya. Oleh karena itu, karakter itu kami bentuk di sekolah ini nanti dengan berbagai cara. Dari hal-hal yang kecil, kelihatannya sepele, tapi itu bermakna, dan itu justru merupakan fondasi yang sangat kuat dalam rangka kalian bentuk yang lebih besar nanti.
Kemudian berikutnya anak-anak semuanya, academic skill pun tidak kami lupakan, tidak kami sepelekan. Tetap kalian akan dibina oleh guru-gurumu yang kreatif, yang muda-muda, yang penuh semangat. Tapi saya harapkan nanti kalian bisa betul-betul memberdayakan kemampuan gurumu sehingga nanti kalian bisa maksimal kemampuanmu di bidang akademik. Kemudian life skill, kalian juga akan dilatih berbagai keterampilan, baik oleh guru-gurumu maupun oleh orang tuamu lewat kelas keluarga dan juga oleh tamu-tamu yang datang sekolah kita lewat kelas inspirasi. Di sana life skillmu terasah dan kalian yakin bahwa kalian tidak akan bisa hidup sendiri. Dengan life skill ini nanti kalian bisa memberikan kontribusi kepada teman-temanmu sehingga akhirnya kalian diajak untuk berbisnis, berwirausaha dan lain sebagainya sehingga akhirnya kalian bisa sukses. Anak-anak yang saya hormati, yang kedua adalah A, to raise awareness about local and global issue. Artinya apa? Kami didik di sini tidak menjadi orang yang ego, tapi kami didik di sini menjadi orang yang betul-betul peduli. Pertama, peduli terhadap dirimu, terhadap keluargamu, dan terhadap lingkunganmu di sekitarnya. Kemudian Pulau Bali, kemudian Indonesia dan juga dunia. Kita tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Semuanya harus kita berikan dukungan sehingga akhirnya kita bisa bertahan hidup. Demikian juga anak cucumu nanti. Kemudian berikutnya adalah to nurture leadership values. Nilai-nilai kepemimpinan akan selalu kami latih di sini, pelan-pelan, perlahan-lahan. Kami yakin nanti pada mulanya kalian tidak bisa berbicara dalam rangka untuk menyampaikan inspirasimu, ilmumu, apa yang kamu inginkan kepada teman-temanmu. Tapi setelah kami di sini, saya yakin kalian akan bisa bicara, berani berbicara, dan mampu menyampaikan apa yang kamu punyai kepada teman-temanmu. Yang terakhir adalah intensif pemagangan. Jadi kami akan carikan pengalaman lewat kegiatan pemagangan. Pertama, ketika kalian tinggal di sekolah, kami akan latih kalian untuk mengikuti kegiatan community service, membantu penduduk-penduduk miskin yang ada di sekitar sekolah, sehingga keberadaan sekolah dirasakan. Kemudian kalian bisa membantu anak miskin selagi miskin, bukan menunggu kaya dulu. Yang kedua, ketika liburan, kalian akan mengikuti kegiatan untuk magang di koperasi, kemudian Indomaret dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk betul-betul kalian bisa bersosialisasi, menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting, etika itu sangat penting. Anak-anak semuanya, sekolah ini punya motto yang disebut dengan GRID. Apa GRID itu? Pertama, GRID. Nanti kalian saya ditugaskan untuk menjaga sekolah ini biar tetap hijau. Dan kemudian adalah share. Kalian tetap bisa berbagi. Kalian tidak boleh ego. Karena sesungguhnya sudah saya katakan depan, kalian tidak bisa hidup sendiri. Bagikan ilmumu. Bantu teman-temanmu yang kesusahan. Kemudian care, peduli. Kalian juga tidak boleh tidak peduli dengan teman-teman. Karena kami harapkan kalian di sini bisa sukses bersama. Bangsa ini tidak bisa maju akibat segelintir orang, tapi akan maju akibat seluruh anak bangsa yang betul-betul cerdas. Dan berikutnya adalah clean. Rapikan, bersihkan sekolah ini. Tidak mungkin orang lain ke sini untuk membersihkan sekolah. Dan yang ketiga, sehat. Ini tepat sekali tepat sekali dengan apa anjuran pemerintah, apalagi dengan COVID-19 nanti. Ketika kalian berada di rumah sekarang, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian juga nanti apalagi ketika di sekolah itu harus betul-betul didisiplinkan dan utamanya muncul dari disiplin pribadi dan bisa mengingatkan temannya yang kadang-kadang teledor. Anak-anak semuanya, tujuan sekolah kita yang pertama, karena sekolah kita adalah SMA, jadi sekolah yang tidak sekolah terminologi, sekolah yang harus melanjutkan. Maka tujuan sekolah kita yang pertama adalah menyiapkan lulusan yang diterima 100% di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. Jadi kalian silahkan di sini menggali ilmu, berlatih dan seterusnya sehingga kalian tidak takut untuk bermimpi, tidak takut punya cita-cita jadi menteri, jadi gubernur, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Karena tugas kamilah menyukseskan itu. Silakan nanti kalian betul-betul kembangkan dirimu di sini sehingga tujuan sekolah kita yang pertama bisa tercapai. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar prokes dan juga pembelajaran abad 21. Kalian tidak boleh terkejut nanti di sini. Pembelajaran kita tidak lagi konvensional. Kita akan menggunakan berbagai learning management system secara e-learning, kemudian berbagai inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Ikuti dengan baik, saya yakin kalian akan terbiasa karena di awal telah dilatih kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, kurikulum sekolahmu. Pertama, menggunakan sistem SKS, sistem credit semester, kalian bisa tamat 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian akan diperkaya dengan TOEFL
diperkaya juga dengan GLPG, sehingga kalian siap untuk sekolah di Indonesia maupun sekolah di luar negeri. Yang keempat, anak-anak semuanya, sistem SKS yang kita ciptakanlah SKS pola baru. Berikutnya yang kelima adalah penilaian. Nanti penilaian di sini juga tidak lagi berbasis kertas anak-anak, tapi semuanya adalah berbasis IT. Kalian akan ujian di ruang komputer dan soalnya memang hot, high order thinking, tidak lagi menyebutkan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kalian untuk dilatih berpikir menggunakan nalar sehingga dia terbiasa berpikir menggunakan nalar untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang nomor 6, kita semua di sini nanti akan mengikuti pendidikan berbasis kesadaran, yaitu yang disebut ini dengan nama meditasi. Kita semua ikut. Ini telah terbukti mampu menurunkan stres, mampu meningkatkan daya ingat dan toleransi. Jadi dengan pendidikan ini kita harapkan nanti kehadiran kita di sekolah betul-betul meningkat. Kalau sekarang kita targetkan 95%. Yang ketujuh adalah menyiapkan sarana prasarana pembelajaran sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Jadi kami akan terus berusaha untuk melengkapi fasilitas sekolah, tetapi harapan saya fasilitas yang telah ada tolong dijaga sehingga tetap bisa digunakan dengan baik, dengan maksimal dalam kondisi bersih. Kemudian yang ke-8, kita akan menyiapkan informasi sekarang berbasis IT. Ya, jadi kita telah punya program Sitara. Di sana semua informasi sekolah berbasis IT, tidak lagi pakai kertas, kita sudah paperless. Demikian juga kalian nanti saya harapkan sedikit-sedikit mengurangi kertas sehingga akhirnya kita betul-betul bisa efisien dan efektif. Nah, yang terakhir, sumber pembiayaan sekolah kita hanya 2, yaitu dari dana BOS, provinsi, dan BOS pusat. Nah, untuk itu kalian sadari karena kalian berasal dari keluarga miskin, kami tidak memungut biaya dari orang tuamu. Untuk itu saya mohon kalau orang tuamu punya kebetulan rezeki, tolong ditabung. Kemudian kalian kalau dikasih bekal juga tolong ditabung. Dan nanti kalian punya uang awal tahun untuk kuliah, minimal transport untuk menuju tempatmu kuliah. Anak-anak yang saya banggakan, itu yang perlu saya sampaikan sebagai arahan pada kegiatan PLS ini. Saya berharap kalian semua mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, memaknai, kemudian kamu harus aktif juga di masing-masing gerha sehingga kemampuan berkomunikasi, etika berkomunikasi bisa kalian dapatkan. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.